Pertama-tama kita dijelaskan tentang keberadaan penyihir yang menanggung hinaan seumur hidup, dan jika terkena kutukan dari penyihir yang biadab, maka ada 3 cara untuk menghapus kutukan tersebut. Pertama, ciuman penuh kasih dari pangeran berkuda putih. Kedua, perubahan hati dari penyihir itu sendiri. Yang ketiga, akan dijelaskan selama berjalannya cerita. Dan inilah nenek lampir dari gunung berapi. Beliau bernama Ashab, laki-laki cinta damai dan ramah tapi mematikan, dan Guideau, biasa dipanggil Gide, perempuan barbar dengan kesabarannya yang setipis tisu. Usul punya usul, mereka sedang menjalankan tugas yang bersangkutan dengan penyihir. Tepatnya saat bertanya kepada anak kecil bernama Mary, tiba-tiba setelah itu Mary memberitahu kalau orang yang mereka cari adalah perempuan bernama Lon. Selain bisa menumbangkan musuhnya cukup dengan 1 serangan, dia juga disanjung dengan sebutan pahlawan. Pun dia seorang guru bagi setiap anak-anak di kota tersebut, dan pasti dia dicintai oleh seisi kota, dan Mary adalah salah satu muridnya. Setelah menemukan apa yang mereka cari, Gide langsung menyerang dengan kecepatan tinggi. Namun sayang, serangannya bisa ditahan, bahkan Gide sampai dipojokkan oleh keadaan yang tidak perlu. Merasa tidak mungkin untuk berbincang di situasi seperti ini, Ashab pun memutuskan untuk pergi dan menunda misinya untuk sementara waktu. Setelah itu kita diceritakan kalau 400 tahun yang lalu kota tersebut dikuasai ganasnya si jago merah. Dikarenakan kejadian itu sangatlah ambigu, maka orang-orang menyangka kalau itu adalah perbuatan dari penyihir jahat. Jadinya mereka menghabisi penyihir tersebut hingga kutukan pun ikut tersegel. Dan tempat sekarang Ashab berada adalah tempat tersegelnya kutukan tersebut. Dan pada hari yang sama, tepatnya 417 tahun setelah kejadian itu, Lon akan mengadakan pesta. Awalnya suasana terlihat seperti biasa, namun setelah beberapa saat dan di sini kita semua akan dibuat terkejut oleh Lon yang mengaku sebagai cucu dari penyihir yang telah dibunuh 400 tahun yang lalu. Dia berkata sebenarnya api yang melahap kota bukanlah perbuatan dari neneknya. Justru neneknya lah yang berhasil menyegel kutukan tersebut. Tapi semua orang malah menuduh yang bukan-bukan, sampai menghabisi sang nenek sesaat setelah api berhasil disegel. Sungguh kejadian yang sangat ironis. Dan semua murid akan dijadikan kunci untuk membuka kembali segel tersebut dengan motif balas dendam, sampai pada akhirnya bahkan Gide yang ingin menyerang pun dapat dengan mudah dikalahkan, sampai membuat Gide tidak berdaya. Tapi untung Gide bukanlah perempuan barbar yang lembek. Dengan amarah yang membara, Gide melihatkan kutukan sihir yang ada pada dirinya dan menanyakan apakah Lon yang telah memberi kutukan tersebut. Namun sayang, Lon bukanlah orang yang memberikannya. Meskipun begitu, tapi ada cara untuk menghapusnya meskipun untuk sementara waktu. Setelah itu Gide kembali menyerang, tapi sayang, dan cara menghapus kutukannya adalah tapi tenang everybody, ini cuma jembatan untuk kejutan. Apa kalian penasaran dengan isi peti yang selalu Ashab bawa? Dan ternyata isinya adalah wujud Gide yang sebenarnya. Serem anjir. Tidak penting seberapa maksimal Lon mengeluarkan kekuatannya, karena yang jelas semua itu sudah tidak berguna jika Gide sudah berada dalam tubuh aslinya. Si goblok kalah udun, sampai pada akhirnya
Setelah insiden tersebut, semua korban bisa diselamatkan dengan anggota tubuh yang kembali utuh. Setelah itu kita diberitahu kalau Ashab adalah anggota dari Ordo Resonansi Sihir yang bertugas menangani hal apapun yang bersangkutan dengan sihir. Di samping menjalankan misi, mereka juga mencari penyihir yang telah memberi kutukan pada Gide, bertujuan untuk menghapus kutukan tersebut. Saat baru selesai menjalankan misi, mereka lanjut makan-makan. Gak sih, mereka cuma bertengkar. Di sini Gide merajuk karena udah lama gak berantem sama penyihir. Anjay, dan terus memancing agar Ashab tidak lupa alasan kenapa Gide mau bergabung ke Ordo Resonansi Sihir. Tapi mau bagaimana lagi, orang urusan sama penyihir tidak sesering itu. Ashab cuma memberi pesan cukup lakukan pekerjaan dengan serius, maka mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lagian Ashab juga selalu mengintai kota di setiap waktu, jadi santai juga bukan sembarang santai. Tidak lama kemudian mereka mendapatkan misi baru. Ya, kalian sudah tahulah tugasnya apa. Yap, membuka kotak yang macet. Emang sih kalau ekspektasi gak sesuai realita itu rasanya mantap banget. 1 bulan telah berlalu, mereka baru mendapatkan misi lagi. Mungkin karena udah kepalang bosan kali ya, Gide langsung bilang kalau pasti itu cuma misi gak berguna lagi. Tapi Ashab bisa menjamin karena misi yang diberikan dibungkus dengan amplop berwarna hitam. Juga kertas yang dipakai khusus untuk masalah yang berkaitan dengan penyihir. Jadi masalahnya di kota Hayden di ibu kota Perez telah terjadi pembunuhan berantai yang sangat mustahil terjadi karena saking buruknya kasus tersebut. Bayangin, 1 hari 10 korban, sekali kejadian 5 orang yang mati. Beliau bernama Haynes, satu-satunya polisi yang bisa menggunakan sihir, juga pemimpin penyelidikan kasus tersebut. Pun kedua anak angkatnya yang bernama Sulk dan Loran tewas terbunuh dalam tragedi kebakaran ulah dari pembunuh yang sama. Saat akan berjalan pulang, dia sempat berpapasan dengan Ashab, merasa curiga apalagi nih orang pakai bawa-bawa peti mati segala sih. Sontak dia langsung berjaga-jaga, tapi untung Ashab memberitahu kalau mereka orang-orang dari Ordo Resonansi Sihir yang datang untuk membantu. Jadi tolong hentikan jari-jari Anda yang terus bergerak gak karuan. Nah, agar bicaranya enak, Haynes membawa mereka ke suatu kafe. Dan agar pembicaraan gak didengar sama orang lain, Haynes pun memasang penghalang kedap suara. Pembicaraan dibuka dengan Ashab yang bertanya, sudah jelas ini masalah serius yang berurusan dengan penyihir. Lantas kenapa Bapak Wali Kota tidak menyerahkan kasus tersebut pada yuridiksi Korps Paladin dan malah menyerahkan kasus berbahaya ini pada polisi yang sudah jelas tidak dirancang untuk menangani penyihir? Apakah Pak Wali Kota ingin menangani kasus ini sendirian agar jika berhasil dipuji-puji sebagai pahlawan? Lalu kenapa Anda wahai Nona Haynes yang notabene adalah pemimpin penyelidikan tidak melakukan protes dan malah membiarkan kasus ini terjadi hingga jatuhnya korban dengan jumlah yang semakin banyak? Belum juga Nona Haynes menjawab karena emang bingung mau jawab apa, Gide ikut nimbrung memberi penegasan kalau memang pihak Haynes tidak mampu menangkapnya, maka biarkan dia saja yang menghajarnya. Tapi untung dia keburu dikasih tulang, langsung antenglah dia. Kemudian Ashab memberitahu kalau mereka sedang menyelam sambil minum air. Di samping menjalankan tugas, mereka juga sedang mencari penyihir yang memberi kutukan pada Gide, bertujuan untuk menghapus kutukan tersebut. Merasa tidak ada salahnya dan menguntungkan di semua pihak, juga telah mengetahui tujuan sebenarnya dari pihak Ashab, Haynes pun setuju untuk bekerja sama. Nah, untuk mencari petunjuk, mereka pergi ke toko buku yang diduga jadi sumber munculnya teka-teki ini. Tebak apa yang bakal Gide lakukan. Tapi mau ketuk pintu pun gak bakal ada yang jawab karena si pemilik toko sudah jadi bangkai dengan bola mata yang hilang entah kemana. Saat Ashab sudah berpisah dengan Haynes, Gide menyadari sesuatu. Dan ya, itulah penyihir yang mereka cari-cari. Melihat mangsanya ada di depan mata, Gide langsung menyerangnya. Namun sayang, penyihir itu bisa menghilang dengan asap. Kayak kentut. Nah, Gide bilang kalau dia sudah merasakan sedang diawasi saat terakhir kali mereka bertemu dengan Haynes. Untuk memastikan hal tersebut, Ashab menemui Haynes. Sumpah nih orang baru kali ini to the point bejir, menanyakan apa hubungan Haynes dan penyihir tersebut. Lalu kita dibawa ke masa lalu milik Haynes. Saat itu dia
dia akan pulang lebih awal karena ingin makan malam bersama kedua anak angkatnya, yaitu Shulk dan Loran. Nah, saat akan pergi, dia diberitahu kalau rumahnya kebakaran dan sayangnya Shulk dan Loran harus tewas dalam insiden tersebut. Kemudian salah satu polisi memberitahu kalau sepertinya itu adalah ulah dari penyihir. Saat akan menangkap penyihir tersebut, tiba-tiba mereka diserang sekaligus. Itu adalah mimpi buruk bagi Highness karena dia harus menyaksikan satu-satunya orang yang dekat dengannya harus mati mengenaskan tepat di hadapan bola matanya sendiri. Sehingga dia berspekulasi kalau mungkin penyihir itu adalah guru sihirnya sekaligus mantan kekasihnya. Lalu untuk alasan kenapa dia menyerang Ashab, mungkin karena cemburu. Lalu kenapa dia menghabisi warga sipil sampai 10 orang setiap hari? Nanti jawabannya ada di depan, guys. Nah, akhirnya kita tahu alasan kenapa Highness tidak protes dan malah menerima misi berbahaya ini. Karena dia ingin balas dendam. Ya, meskipun keegoisannya menyebabkan banyak korban berjatuhan, tapi yang namanya sakit hati karena kehilangan anak, meskipun cuma anak angkat, dia bingung semua rasa sakit dan kebencian itu harus diapakan. Makan sebelah kan gak cukup. 3 hari berlalu, mereka sedang menghadapi penyihir jahat tepat di area kantor polisi. Gitu doang? Datang ngarusak, pergi we-nya. Sungguh membagongkan. Tapi untung Ashab sudah melacak tempat persembunyian penyihir tersebut. Tanpa membuang waktu, mereka langsung mengirim satu polisi untuk memeriksanya. Tapi sayang. Dan yap, inilah bebengkuk dari penyihir tersebut. Gide memberitahu kalau mereka berjumlah 2 orang dan yang paling penting mereka bukan penyihir dan pasti bikin Gide jengkel gak karuan. Dan kita pun cukup akan dibuat terkejut saat Highness memanggil kedua orang itu dengan nama Shulk dan Loran, kedua anak angkat Highness yang dianggap telah tewas dibunuh oleh penyihir, padahal mereka penyihirnya anjir banget. Meskipun bukan penyihir tapi cukup dengan memegang kitab sihir yang ini nih, tidak perlu belajar, tak perlu usaha, tak perlu keterampilan, siapapun itu akan mendapatkan kekuatan yang setara dengan penyihir. Namun ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu menumbalkan 10 orang setiap hari. Dan itulah alasannya. Dan jika tidak memberikan 10 tumbal, maka jiwa mereka yang akan ditelan. Namun Shulk dan Loran malah menuntut balik karena mereka menemukan buku itu di atas meja kerja milik Highness. Dan ini semua terjadi setelah mereka menyentuh buku tersebut secara tidak sengaja. Tapi Gide membantah perkataan mereka karena sudah jelas mayat yang ditinggalkan adalah ulah dari seseorang yang hanya suka membunuh, dan sudah jelas perbuatan mereka tidak bisa dimaafkan. Setelah itu Ashab memberi 3 alasan kenapa Shulk dan Loran tidak bisa mengalahkan mereka. Pertama, syarat harian yang belum terpenuhi. Semua polisi yang jadi korban hanyalah boneka buatan Ashab. Kedua, tanpa menghapus kutukan pun mereka sudah cukup kuat. Bahkan Ashab tidak memerlukan alasan yang ketiga. Sampai pada akhirnya tamat. Ending yang sangat mantap. Seinen emang gak ada lawan, bro. Dari pusingnya, ceritanya, plot twistnya, actionnya dapat, komedinya ada ya, meskipun komedi dikit lah, olesan-olesan komedi, ceritanya unik, suka banget sama saya,